saudara sekalian. Hari ini saya ajak saudara-saudara membaca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Saya minta dibantu ya untuk dibacakan ayat-ayat yang saya sebutkan. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Ini adalah pernyataan Tuhan buat kita semua. Tuhan ingin apa, saudara? Kita tahu bahwa Dia melukiskan kita itu di telapak tangan, dan kita itu berada di dalam pelupuk mata Tuhan. Artinya apa? Kita ini bukan orang yang terlantarkan atau kita merasa dibiarkan saja dengan kondisi kita itu, saudara ya. Mengapa kita harus mengalami ini, itu, kesulitan ini, itu, dan lain-lainnya. Tapi pagi ini Tuhan mau kita percaya bahwa Dia melukiskan kita di pelupuk matanya, dan kehidupan kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ya, nah kalau kita mau percaya itu, tapi kadang-kadang realita yang kita hadapi itu tidak seperti yang kita harapkan. Mengapa kita harus mengalami yang namanya kesulitan, kekurangan, kesukaran gitu, saudara ya. Ada mengalami sakit dan banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Suatu peristiwa ketika Tuhan itu sebagai Allah yang penuh kasih, yang menaruh kita di pelupuk matanya dan telapak tangannya, mendapati kalau ada seseorang ketika Israel berperang melawan Yeriko dengan keajaibannya yang dahsyat, Tuhan sudah menyertai sehingga tembok yang atasnya itu bisa dipakai rumah, itu bisa dirobohkan hanya dengan tiupan sangkakala. Dan apalagi saudara ya, kalau yang niup itu di luar keliling. Loh, ambruknya itu loh kok enggak keluar. Ambruknya kemana? Ke dalam. Kalau keluar, yang bagian niup ini keblekan kabeh. Saudara yakin itu siapa yang membuat? Tuhan. Jadi tembok itu diruntuhkan dengan keajaibannya, dengan kedahsyatannya. Tetapi sayangnya ada seorang anak Tuhan yang melihat barang-barang itu sangat bagus untuk diberikan, untuk dijarah bersama-sama. Akhirnya yang namanya Akan itu mengambil barang-barang berharga itu, ditaruh di dalam rumahnya, disembunyikan. Dan tidak ada yang tahu, tapi saudara harus tahu apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Saudara harus tahu itu. Akhirnya benar kan, ketika melawan kota Ai yang kecil, mereka harus terpukul kalah Israel. Mengapa? Karena ada dosa. Dan dengan keadilannya, Tuhan juga harus bertindak untuk Akan ini. Saudara tahu ceritanya, akhirnya apa yang dilakukan? Akan beserta hasil curinya, beserta keluarganya itu dimasukkan, ditaruh di lembah Akor. Di lembah itu bukan mereka ditembak jedus langsung gitu, bukan ya. Tetapi apa caranya orang dulu? Dirajam batu. Dilihat orang, dipermalukan, dilempari batu sampai matinya. Kita hari ini sedang membahas tentang lembah Akor. Saya cerita sedikit tadi biar saudara tahu apa sih lembah Akor itu. Lembah Akor itu artinya suram, lumpur, kesusahan, aib, apa saja yang menjadi pergumulan dari hidup kita. Ada orang itu ya kan
kalau orang Jawa bilang duwe susah dewe-dewe. Ada yang keluarganya baik, ekonominya susah. Ada ekonominya baik, keluarganya baik, loro, ya kan? Ada lagi semua baik, anaknya ndablek. Dan segala sisi kadang-kadang kesulitan itu terjadi. Nah, lembah akor, lembah lumpur kesulitan, lembah aib, di mana kita kadang harus menanggung karena perbuatan kita. Atau mungkin saudara tidak menemukan salah. Ya, salah yang maksudnya yang total seperti Ayub. Kita tidak dapati kesalahan yang lebih seperti Akan, tidak. Tapi masih diizinkan juga di dalam lembah lumpur, nista, dosa, ya, suram, pokoknya sing elek-elek masuk di situ semua. Dan itu tidak perlu waktu sekian detik untuk mempermalukan, lama. Saudara tahu kalau dirajam batu, ya kan, tidak ada yang namanya dirajam langsung mati, tidak ada. Dan itu perlu proses yang lama sekali. Nah, kalau hari ini saudara sedang berada di dalam lembah Akor, itu karena kesalahan atau karena Tuhan izinkan? Nah, hari ini apa yang Tuhan mau kita mengerti tentang lembah Akor itu? Kita tidak boleh terus berburuk sangka kepada Tuhan, ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Di dalam Yosua 7 ayat 24 kan tadi yang saya ceritakan. Sekarang kita lihat di dalam Hosea 2 ayat 15. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, ini firman Tuhan diberikan saat Nabi Hosea disuruh menikahi pelacur, dan pelacurnya itu setelah dinikahi Nabi tidak bertobat juga, masih bersundal dengan pria-pria lain. Itu melambangkan kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus, tetapi kita masih terus bermain-main dengan dosa, tidak bisa melepaskan penyembahan berhala dan lain-lainnya. Itu akhirnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi ketika kita bertobat, di sini dikatakan apa yang Tuhan lakukan? Orang Israel ini dibawa kepada lembah Akor, ya. Di dalam lembah Akor, di situ Tuhan merubahnya. Lembahnya tetap lembah, namanya berubah menjadi siapa? Lembah pengharapan. Artinya dari hidup yang sia-sia, dari hidup yang susah, ya. Saudara tahu kalau susah itu bukan susah biasa, susah, ya, kesulitan yang sangat dalam. Di dalam kesusahan yang seperti itu, Tuhan bisa berkata apa? Aku akan memberi engkau kelimpahan gandum, anggur, zaitunnya, dan lembah Akor itu akan menjadi lembah pengharapan. Amin. Ya, kita harus yakin dan percaya bahwa satu kali akan ada jalan kelepasan, jalan keluarnya dari kesulitan yang kita hadapi. Yang rasanya tidak mungkin gitu, saudara, ya. Rasanya gimana ya? Saya harus menghidupi 4 anak saya pengen mereka bisa kuliah, saya pengen gini, rumah masih kontrak, ini terus siapa? Caranya ngedom ya apa? Mungkin beli tahu itu tidak bisa dimakan gitu toh, harus diguntingi. Ya kalau telur itu saya diceplok, dikei tepung sing akeh harus dipotong-potong begitu. Tetapi Tuhan janji di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita hafalkan ayat itu,
bila kita berada di dalam pencobaan, ya kita harus tahu dan percaya bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita, bahwa itu akan tersedia jalan keluarnya. Ya, yang pertama tadi adalah lembah Akor. Apa saja? Jangan dihitung pakai jari. Ya apa ya caranya ya? Gini ya, gini. Enggak masuk. Ya kan seperti Filipus tanya ke Tuhan Yesus, 5 roti, 2 ikan, dibelikan vernipan berapa supaya bisa cukup? Dipotong model kayak apa? Ya, tetapi ketika logika, akalmu sudah tidak bisa menjawabnya, datang kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga. Suatu hari saudara ya, saya diajari Cisiani, iku lho ada oma daerah di Noyo, beliin kulaan, cobaan bangunan belajar gitu ya. Wah wis beli ya, beli nekat sudah dibangun 3 lantai. Habis gitu suratnya itu masih petok. Saya tahu petok, saya datang ke notaris A yang keren kantornya. Dia bilang, enggak bisa Bu, enggak bisa. Untuk tanah ini tidak mungkin disertifikatkan. Cari lagi notaris yang rodok pinggir-pinggir kota. Enggak bisa lagi. Aduh, saya itu sudah ndredeg ya. Iki apa ya lek dodol omah gak ono surate. Terus akhirnya saya ke notaris. Maaf ya, rembes pinggir kali, kantornya welek, dengan harapan apa? Mau nggarapno surat saya ini. Alah, terus pinggir kali rembes, tambah sengak omongannya. Sudah tahu apa yang harus saya lakukan? Mau nangis, nggak bisa nangis, ya kan? Terus apa? Ya apa? Lembah Akor itu begitu saya rasakan hari itu. Begitu dalam, begitu lumpur itu seperti, aduh. Kalau lumpur itu tidak kan tidak bisa, ambles. Tidak ada pijakan, tidak ada apa-apa. Sudah gitu tetangga menuntut. Omaku, tanahku katut manggone sampean. Piro? 10 senti. Loh, lah ya apa mau saya beli sudah gini? Saudara tahu kalau lantai 3 itu dari pondasi tembok lantai 3 terus suruh geser 10 senti. Apa iso kaya ndek laptop? Ya kan? Artinya harus dibongkar sak pondasi. Kesulitan itu ndak ada jawabannya. Tapi tambah sulit. Ya, sudah ngenes gitu ya. Sampai suatu hari saya tanya kepada Pak Lurahnya, Pak, kalau petok ini disertifikatkan bisa? Ya bisa kalau di saya kan lurah, bukan di notaris-notaris itu. Saya bisa nguruskan, seneng ya. Bentar lagi Pak Lurah ngebon puluhan juta. Wis sudah kondisi terpuruk seperti itu, ya dibonilah biar jadi nang bisa dijual. Dadakno digawe mantu ambek Pak Lurah. Terus selesai mantu wis aku ya wis bawa pisan. Tak datangi, Pak sampai di mana? Kapan? Iya, proses. Saben hari saya apel di kelurahan tuh. Ya, saya apel. Ya, proses Bu, tenang, sabar. Saudara tahu, itu tambah numpuk, enggak tambah api. Tambah numpuk duwe wis katut. Lek notaris mek omongane tok, wis sudah entek segala-galanya. Saudara tahu. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya saya kalau ketemu orang-orang kan ya enggak cerita. Dijual, iya dijual. Gitu ya. Singkat cerita, rumah itu tadi rebutan. Yang mau beli itu loh, rebutan. Saudara tahu? Rebutan. Dan saya bisa dapat untung banyak. Terus yang beli itu akhirnya bilang apa? Saya kan terus terang enggak mau nipu. Ini sertifikat diurus Pak Lurah. Saya sudah DP sekian puluh juta. Kamu apa mau menerima apa adanya, silakan dilanjut di Pak Lurah.
Jadi tidak pakai tipu-tipu, tidak pakai apa. Baik, saya lanjutkan. Yang ngurus saya. Wes lho yo, aku coba eret-eret lho yo. Oke. Singkat ceritanya, rumah itu laku, sertifikat itu sama Pak Lurah diolor-olor, yang beli ini tidak serantan. Apa dia marah ke saya? Enggak, saya cerita apa adanya. Diurus sendiri, jadi memang sertifikatnya. Dan saya pun tinggal tenang dengan orang itu, sampai hari ini saya masih berhubungan sama baiknya. Saudara tahu, kisah ini saya alami, betapa terpuruknya saya, betapa sedihnya saya, betapa stresnya saya. Sampai notaris pinggir kali ya gak gelem. Tapi Tuhan bisa merubah yang lumpur, yang susah, yang buruk menjadi pengharapan. Amin saudara. Nah, yang pertama, hari ini kalau saudara mengalami apapun, itu bentuknya seperti apapun, saudara harus tahu, aku ada di pelupuk mata Tuhan, hidupku dalam tangan Tuhan, di dalam lengan Tuhan, tangan Tuhan, di dalam genggaman tanganku, hidupku. Kalau saudara susah titik putus asa, kayak ada cilik ginjal-ginjal di supermarket kalau tidak dibelikan mainan yang dia pingini, kita tidak tumbuh-tumbuh dewasa, saudara. Ya, kita harus yakin dan percaya. Ingat, saudara tahu, kalau dalam kesukaran ingat Tuhan pasti tolong kita. Mungkin memang perlu yang namanya proses untuk menghilangkan dosa-dosa yang kurang berkenan, untuk hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ada yang putus asa, ada yang susah. Tuh ya. Saudara harus ingat bahwa Tuhan itu bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkannya. Jadi jangan bilang, entek uripku Tuhan, tidak ada pengharapan. Entek, wis. Hari ini ada yang seperti itu, tidak ada yang saya harapkan, yang saya lakukan, tidak bisa. Mau jempali model apa aja, tidak bisa. Nah, kita harus ingat di dalam Yesaya 4 ayat 23, apa itu? Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan, tapi dicudii, dibersihkan, dihidupkan nyalanya oleh Tuhan. Kalau terkulai itu siap ditopang menjadi kehidupan baru yang berharga di mata Tuhan. Ada satu lagi peristiwa di 1 Samuel 4 ayat 11. Nggak usah dibaca ya biar tidak lama-lama. Orang Israel itu berkemah di Ebenezer melawan orang Filistin. Apa yang terjadi? Lewat peperangan itu, Filistin itu menang total, Israel gagal total. Ya, dikejar sampai akhirnya mengambil tabut Tuhan di Silo itu dikeluarkan supaya menang. Tapi tabutnya ini justru juga dirampas. 2 anak Imam Eli, Hofni Pinehas, tewas hari itu. Semua lari yang selamat, yang terbunuh sangat banyak. Di mana mereka berkemah? Di Ebenezer. Selang beberapa waktu, lewat perjalannya waktu, tabut Tuhan jadi malapetaka di Filistin, yang mana Dagon itu sampai menyembah tabut Tuhan malam-malam loh, tidur kabeh loh. Tapi itu lambang kehadiran Tuhan, dijejer, dikesampingkan dengan Dagon. Allah tidak bisa disamakan dengan berhala. Akhirnya apa? Dagonnya nyembah ke tabut Tuhan. Besok ditoto lagi. Akhirnya apa? Putus tangan, kaki, dan
kepalanya putus. Orang Filistin jadi takut, akhirnya dibawa ke kota lain. Di kota lain di Filistin terjadi borok-borok tulah. Akhirnya mereka memulangkan tabut Tuhan itu sampai di rumah Obed-Edom, sampai kembali ke Silo, dan pemimpinnya ganti Samuel. Sudah bukan Imam Eli lagi. Lalu apa saudara? Setelah tabut Tuhan kembali, membereskan setiap kekurangan dan kesalahan. Ya, oh selama ini saya tidak pernah mengutamakan Tuhan. Ya, Tuhan menjadi nomor sekian dalam hidupku. Makanya semuanya tidak akan diberikan. Kalau carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan dibonuskan kepada saudara. Ya. Dan juga satu ayat yang jadi rema. Saya sering tahu Efesus ini. Aku ingin Paulus bilang supaya engkau bisa memahami betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Allah itu. Jauh melampaui dari apa yang kau pikirkan. Apa yo? Lebar, panjang, dalam. Berbicara masalah panjang, itu tidak ada expirednya. Ya, misalnya saudara nemeni teman saudara yang tidak tahu jalan, tak barengi tutup gerbang kota Mulyo Dewi. Itu ada batasnya. Ya, tetapi kalau Tuhan bilang aku mengasihi engkau, itu tidak ada expired tanggal sekian. Expired tanggal sekian, tidak berlaku. Tidak. Saudara tahu? Tuhan itu kasihnya panjang sekali. Tidak berkesudahan. Berbicara masalah panjang. Berbicara masalah lebar. Saudara kalau sakit gigi harus ke dokter gigi. Ya kan? Kalau saudara butuh makanan harus ke kafe, harus ke supermarket. Apa bisa ke dokter gigi bilang, saya mau cappuccino 1? Gak bisa. Dia akan menolong saudara dalam hal gigi. Cukup. Yang lain bukan urusan saya. Seperti waktu kaki saya luka, saya berobat ke profesor pembuluh darah kecil. Diobati, ditemplei, diapakno sampai sembuh. Total sembuh, mujizat Tuhan. Juga Tuhan tolong saya lolos dari amputasi menjadi sembuh. Nah, kalau luka sembuh, ya saya pengen berdiri toh, pengen berjalan. Lah kok goyang terus? Saudara tahu, saya balik ke dokternya. Prof, kok enggak bisa buat berdiri? Loh, saya kan ngobati lukanya. Lukanya sembuh enggak, Bu? Sembuh. Buntu toh? Iya, buntu. Ya wes, itu tugas saya. Loh, lah terus piye, Pak? Ya pergi ortopedi. Tidak lebar. Sejalan hanya skop yang saya tolong. Kata profesornya gitu. Saudara tahu, kalau saudara punya teman yang kaya, loman, royal, saudara bisa minta tolong dia urusan duit. Saudara lapar, saudara bisa minta tolong resto yang enak ke sana. Artinya apa? Hanya terbatas. Tetapi pagi ini Tuhan bilang, Selami, kasihku itu lebar. Tidak ada yang membatasi. Aku sembarang iku iso katanya Tuhan. Ya kan? Oh Tuhan itu cuma bisa menyembuhkan sakit. Tapi tidak bisa menolong pekerjaan yang saya butuhkan. Loh, apa saja loh. Tuhan tuh bisa loh saudara. Benar, tidak ada batasannya. Ya, mengerti saudara ya. Hari ini Tuhan mau panjang, tidak berbatas waktu. Bahkan sampai kita menghadap Allah di lembah bayang-bayang maut, Tuhan adalah gembala. Begitu kasih Tuhan. Yang lebar, tidak dibatasi oleh bidang-bidang tertentu dalam segala hal. Terus
dalam. Kasih Tuhan itu dalam. Mazmur katakan apa? Bagian yang paling dalam itu kepunyaan Tuhan. Paling tinggi juga di situ ada di dalam kuasa Tuhan. Saudara enggak ngira kan? Misalnya kalau saudara tiba-tiba mendapatkan hadiah dari anak saudara. Dia tahu benar loh kebutuhan itu ya. Kayak saya misalnya ya. Saya ini kalau ngaca tunggu ke lemari itu kan susah. Nggak bisa jalan. Akhirnya saya itu leles. Timbang tuku leles spion botol di bengkel. Jadi kalau saya ngaca pakai spion. Situ ngojeki sik. Oh piyaane mencong. Oh begini. Nah tiba-tiba Semi itu belikan saya yang musim sekarang itu. Kayak kertas tebal, kayak karton gitu. Tapi baliknya itu bisa berfungsi sebagai kaca. Saudara tahu? Ketokane kan murah, kaca begini, kertas kocok-kocokan. Tetapi di situ saya menghargai apanya? Oh ya kepikir ya dek iku ya. Oh ya kepikir saya dibelikan itu. Supaya saya kalau ngaca itu tinggal ngambil dan tidak takut jatuh. Lembaran itu enteng. Tiba ya gak apa-apa. Ada banyak hal yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Jauh lebih dalam pengertiannya. Yang kita tidak pikirkan. Tuh saudara ya. Yang penting itu percaya. Percaya. Saudara tahu? Saya punya teman sekarang yang sedang menderita ya. Sendirian, sakit, di apartemen sendiri. Bangun sudah tidak kuat. Ya sebatas yang saya bisa apa sih. Tak masak no, tak kirimi. Apa teman-teman itu sama-sama gitu. Tetapi apa saudara? Yang bisa saya yaitu tok. Tidak bisa segalanya. Lalu ada teman yang tanya ke saya. Lah ngono ku, ya apa ya Tuhan Yesus ya? Kok arek iki diizino sendirian, loro. Ya toh, nanti mau rice cooker nasi ndak kuat, mau nge-grab datang juga ndak bisa turun. Ya apa menurut kamu itu? Keadilan Tuhan tuh di mana? Wis aja minteri Tuhan ah, mbok pikir kon ndelok aku. Aku iki lho. Ya toh, moro-moro tulange kaya ngene sikil. Jadi kalau saya ketemu teman lama gitu, ngomong-ngomong gitu ada yang sengak. Tibano ya, pikiranmu sik padang ya, omonganmu sik tegas ya, sik waras ya. Lho kon ku ya apa sih, kon pikir aku gendeng apa? Aku iki lara sikile tok. Iya sik waras, sik tegen. Loh, saudara, saya cerita ke teman saya. Lah mbok pikir aku apa? Itu semua dalam rancangan Tuhan. Yang kita harus percaya betapa panjang, lebar, dan dalam. Betapa lumpur bisa menjadi pengharapan. Nah kembali ke Ebenezer tadi. Setelah Samuel kembali memimpin, tabut Allah sudah kembali. Di situ mereka bersama-sama kembali menyerang orang Filistin. Pikirnya orang Filistin, ala wong kon mari tak kalahno koyo ngono. Paling kali ini kamu tak kocar-kacirno maneh. Saudara tahu apa yang dilakukan? Di tempat lain mereka menyerang di bawah komando Samuel dengan hadirnya tabut Tuhan di Silo, dengan perkenanan Tuhan, ya akhirnya apa yang terjadi? Orang Filistin itu lari, mati semua, banyak hancur. Orang Israel bersorak kemenangan. Apa yang dilakukan Samuel? Samuel mengambil batu besar, ditaruh di tempat itu, dikasih nama apa batunya? Ebenezer. Kalau yang lalu engkau terpuruk, hancur lebur, tidak berbentuk, leleh, wis gak karu-karuan. Hari ini Samuel berikan batu itu dan diberi nama Ebenezer. Kalau tidak diberi nama Ebenezer, begitu orang Israel itu nyandak Ebenezer, iku pas Israel kalah, iku anak Eli yang mati, Eli ini dikabari tiba pisan mati,
cek susah, aduh ngeri sekali. Hal seperti itu harus dibuang. Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Akhirnya batu itu diberi nama Ebenezer. Supaya orang Israel kalau dengar kata Ebenezer tidak trauma seperti yang saya ceritakan. Tetapi dia bisa berkata apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Aku ingat betul bagaimana waktu dulu kala, bagaimana ini Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang, ya. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi Ebenezer ada dua, ya. Ebenezer itu ada dua, yaitu kekalahan total, kemudian oleh Samuel dibentuk batu baru dengan sampai disinilah Tuhan menolong kita. Artinya kalau dulu aku kalah, aku hancur, tapi dengan pertolongan Tuhan ada batu baru Ebenezer. Sampai disinilah Tuhan menolong kita. Saudara tahu hari ini ada yang masih trauma, ada yang patah hati, gak mau pacaran lagi. Ojo rek, enak loh. Ya, ada yang ditipu orang, gak mau kerja lagi. Ada yang mengalami kecelakaan kerja, wis gak kerja, mangan turu bantalan gulingan. Jangan hidup kita diwarnai dengan trauma yang menyakitkan. Tetapi saya tak katakan tadi apa? Bulu yang terkulai tidak dipatahkan, ya. Jangan mengalami seperti itu. Izinkan dia berkarya dan kenanglah Ebenezer yang baru. Kayak saya misalnya pas lemah ya, urusan rumah, ingat, dulu itu aku sudah ketiga notaris diilok-ilokno tambahan ndak isa. Ke Pak Lurah juga gak mari-mari duwe etok sing dijogo. Dulu itu. Terus ingat apa? Tuhan tuh membebaskan saya. Bisa laku. Bisa suratnya diurus sendiri sama orang yang tanpa minta ke saya. Tanpa marah, tanpa apa. Ya itu siapa saudara? Itu Tuhan. Hari ini kalau hatimu terluka. Kalau hidupmu susah. Ingat betapa panjang, lebar dan dalamnya kasih Tuhan. Ayat terakhir, Hosea 6 ayat 1. Yuk. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ya, kalau diterkam itu bukan Tuhan kengangguran. Ada banyak hal yang harus dibenahi. Ya, kalau dia pukul juga bukan latihan tinju. Dia bertanggung jawab akan membebat, akan mengasihi engkau. Malam pagi hari ini, saudara, jangan terikat oleh trauma, ya, jangan terpuruk oleh kesedihan, oleh akor, oleh kesulitan, kehinaan hidupmu. Ada tangan Tuhan yang menaruh kita di pelupuk matanya dan dalam genggamannya.